Setelah Nona Xia mengetahui bahwa gelas air telah dirusak, agar tidak digantikan oleh para gangster, dia langsung bergegas ke kolam untuk memaksa dirinya tenang. Tetapi dia lupa bahwa dia tidak bisa berenang sama sekali. Tepat ketika dia benar-benar putus asa. Untungnya, saya diselamatkan tepat waktu setelah saya menemukannya. Saya membawanya pulang dan bermalam di bak mandi. Saya berpikir bahwa setelah beberapa saat tenang, sebagai nona tertua keluarga Xia Shihan, saya akan tidak menyukainya dan langsung pergi. Tanpa diduga, dia mengatakan bahwa dia tidak punya rumah untuk kembali ke. Saya tidak punya pilihan selain membawanya masuk sementara. Tetapi yang tidak saya duga adalah Xia Shihan setiap malam berpura-pura tidak sadarkan diri lagi, masuk ke pelukanku dengan berbagai cara. Belum lama ini, aku secara tak terduga terlahir kembali pada malam kelulusanku. Lagi-lagi, serak bermunculan. Setelah menggonggong 2 kali, menggigit celana jeansku dan tidak mau melepaskannya. Namun, kali ini berbeda. Aku mendengar suara dengan jelas, "Tolong, pergi dan bantu tuanku." Liu Shuyao menyuruh seseorang memasukkan sesuatu ke dalam gelas airnya. Aku bertanya-tanya apakah si serak yang melanjutkan menggonggong lagi. "Apakah kamu mengerti maksudku?" Manusia itu terlihat lebih bodoh dariku. Kalau tidak, cari orang lain untuk dimintai tolong. Aku mengerutkan kening dan bertanya dengan bimbang. "Apakah kamu serak Xia Shihan? Apakah itu kamu yang berbicara?" Mata Husky berbinar. "Kamu bisa mengerti. Ikut aku dan selamatkan tuanku." Lihat si serak habis dengan cepat. Jadi saya pergi dengan itu. Baru saja tiba di tepi kolam renang luar ruangan. Benar saja, dia melihat Xia Shihan berjuang di dalam air. Dan dia berenang untuk menyelamatkannya. Pria yang jatuh ke air itu menangkap sedotan penyelamat nyawa. Tanpa sadar akan meraih. Xia Shihan juga dengan cepat menelepon polisi. Aku melihat badan air hanya sekitar 1 meter. Aku tidak bisa berkata-kata. "Mengapa kamu tidak berdiri dan mencoba?" Selama pembicaraan, tangan Xia Shihan sudah melingkari tanganku. Leher dan tubuh juga dekat dengan diri mereka sendiri. Dia berbisik, "Memohon padamu untuk membawaku pergi, oke?" Menyadari suhu tubuh Xia Shihan yang tidak normal. Dan tatapan kabur itu. Tiba-tiba aku teringat apa yang dikatakan Husky. Kehidupan sebelumnya adalah ketika aku kembali malam ini. Aku berencana untuk mengaku pada Liu Shuyao. Tapi belum menemukan satu sama lain. Saya melihat Xia Shihan jatuh di bawah bulan dari atap. Jatuh lurus di depan matanya. Dan Liu Shuyao juga mengalami kecelakaan mobil sebulan kemudian. Saya tidak menyangka kecelakaan Xia Shihan juga terkait dengannya. Saat berpikir, saya berlari pulang dengan Xia Shihan di pelukan saya. Karena dia sudah mulai berputar sendiri dengan tidak jujur. Untungnya, tidak terlalu jauh dari rumah. Awalnya, orang tua saya khawatir bahwa saya tidak terbiasa tinggal di asrama. Membeli apartemen tepat di seberang sekolah. Lihat saya langsung ke kamar mandi. Si Husky yang mengikuti sepanjang jalan menjadi cemas dalam sekejap. "Jika Anda berani menggertak tuanmu, aku akan menggigitmu langsung." Aku tidak bisa berhenti memutar mataku. "Apakah kamu ingin membuka matamu dan melihat dengan jelas? Sekarang tuanmu memelukku dan tidak mau melepaskannya." Husky memiringkan kepalanya. Mata bijak itu menoleh. Sepertinya memang begitu. Jadi dia meninggalkan kamar mandi dengan perasaan bersalah. Saya merasa bahwa Xia Shihan mulai tidak jujur lagi. Saya buru-buru memasukkannya ke dalam bak yang penuh dengan air dingin. "Tolong bantu saya." Xia Shihan sangat panas. Napas sangat jatuh di telingaku saat aku berbicara. Dan aku menelan. Aku melihat mulutnya semakin dekat dan dekat. Aku baru saja melemparkan baskom air dingin ke wajahnya. Xia Shihan pertama kali tertegun. Kemudian saya menyadari. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Setelah menemukan kakiku masih menggantung dariku. Wajahnya menjadi merah. Dia membiarkan saya pergi, dan saya masuk ke bak mandi. Aku juga batuk 2 kali dengan canggung, teman sekelasnya Xia itu. "Aku akan mencarikanmu gaun." Setelah menyerahkan shower kepada Xia Shihan, aku segera keluar dari kamar mandi. Aku tinggal di apartemen bujangan. Hanya kamar sederhana. Dan kamar mandi. Aku juga mengganti pakaianku yang basah. Aku menemukan baju dan celana pendek lain yang tidak dipakai. "Murid Xia, pakaiannya tertinggal di pintu untukmu." Setelah mendengar tanggapan Xia Shihan, aku hanya mengalihkan pandanganku kembali ke Husky. Penasaran ingin bertanya siapa namamu.
Husky menatapku sedikit bingung. Panggil saja aku Ingot. Mengapa kamu manusia bisa mengerti aku? Aku juga tidak tahu mengapa. Mungkinkah itu kehidupan masa lalunya? Ganti rugi karena takut keluar dari bayang-bayang di hati Xia Shihan. Setelah berpikir panjang, aku berhasil membuat diriku kelaparan. Memikirkan Xia Shihan, dia mungkin juga tidak makan. Jadi aku memasak 2 bungkus mie instan lagi. Teman sekelas Xia, aku baru saja memasak mie. Jika kamu baik-baik saja, kamu bisa makan bersama. Suara lemah Xia Shihan datang dari kamar mandi. Aku akan sebentar. Jika seseorang datang kepadamu, bisakah kamu mengatakan aku tidak di sini? Siapapun. Tapi aku belum menunggu responku. Ada ketukan di pintu di luar. Dan aku memikirkannya sedikit. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat layar pengawasan di pintu. Orang yang datang sebenarnya adalah Willow Shake. Dia mengetuk pintu dan memanggilku Guyu. Aku tahu kau sudah pulang. Keluarlah. Aku perlu bicara denganmu. Bahkan jika itu tidak dihitung dendam kehidupan sebelumnya. Hanya berdasarkan apa yang terjadi pada Shihan hari ini. Aku tak bisa membukakan pintu untuknya. Tapi ketukan pintu di luar tak kenal lelah. Kulihat kau ada di rumah. Bahkan, aku sudah menyukaimu sejak lama. Bisakah kau keluar sebentar? Dalam pengawasan, hanya Willow Shake yang berdiri di depan pintu. Tapi aku masih tajam. Ditangkap sosok di puncak tangga. Ada orang lain di titik buta pengawasan. Aku mencibir, jangan bicara. Aku tak menyukaimu. Bahkan menyebalkan kembali terlambat mengganggu orang-orang. Aku memanggil tim Chang, An untuk menangkapmu. Mendengar kata-kata itu, Willow Shake merasa ada yang tidak beres. Bukankah kau anak magang? Aku tidak peduli. Dia menolak untuk pergi. Aku menghubungi langsung. Apakah nomor telepon tim Changan Paman Topi? Seorang wanita mendobrak pintuku di tengah malam. Datang dan selamatkan aku. Dengarkan suaraku. Liu Shuyao sangat marah sehingga kau benar-benar melaporkan kasus ini. Jangan menyesal menggangguku ketika aku pergi. Aku terlalu bahagia. Melihat Liu Shuyao meninggalkan tangga dalam gambar. Sosok itu juga menghilang. Aku juga yakin ada yang salah dengan ini. Jika ingatanku berfungsi. Saat ini, Liu Shuyao telah diam-diam bersama kakak kedua Xia Shihan. Bersama dan apa yang baru saja dikatakan Xia Shihan. Pasti sudah mengetahui sesuatu. Aku menoleh ke belakang ke arah kamar mandi. Aku melihat Xia Shihan memakai bajunya sendiri. Perlahan berjalan keluar kamar mandi. Mencium bau mie instan di udara. Dia belum berbicara. Perut sudah keroncongan dan bereaksi. Aku menyajikan mie instan yang sudah matang. Lihatlah Xia Shihan dan bicaralah dengan serius sambil makan. Mengapa Liu Shuyao mengincarmu? Xia Shihan menyesap mie. Bagaimana kau tahu dia mengincarku? Aku tak berdaya menjelaskan bahwa sebenarnya anjingmu yang mengatakannya. Dia juga memintaku untuk menyelamatkanmu. Xia Shihan tentu saja tidak akan percaya. Hanya berpikir aku tidak ingin menjelaskan. Aku melihat Ingot yang tergeletak di bawah tempat tidur. Terima kasih pula. Aku sebenarnya tidak tahu siapa pelakunya. Setelah mengetahui bahwa ada masalah dengan segelas anggur itu, aku hanya berlari keluar. Setelah mengatakan itu, mata Xia Shihan sedikit tidak wajar. Bisakah aku tinggal bersamamu selama 1 malam hari ini? Aku mengangguk. Ya, ya. Tapi bagaimana dengan Liu Shuyao? Setelah mendengarkan, Xia Shihan mendongak menatapku. Apakah Anda memiliki bukti bahwa dia yang melakukannya? Lihat saya sedikit mengerutkan kening. Xia Shihan buru-buru menjelaskan bahwa bukan karena saya tidak percaya Anda. Sebenarnya, saya hanya seorang anak yang mengambil tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang putri kandung mereka kembali. Ini sedikit mubazir. Tidak ada yang akan membantu saya tanpa bukti. Hening sejenak. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa saya akan pergi besok dan menunggu. Saya akan membayar Anda kembali ketika saya mendapatkan pekerjaan. Saya tertegun untuk sementara waktu. Meskipun saya mengenal Xia Shihan di kehidupan saya sebelumnya. Itu adalah putri palsu keluarga Xia. Tetapi saya tidak tahu bahwa dia telah diusir dari keluarga Xia saat ini. Saya ragu untuk berbicara atau Anda akan tinggal di sini sementara. Xia Shihan menggigit bibirnya dan berkata, saya tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Meskipun dia tidak secara langsung setuju. Tetapi melihat mata Xia Shihan, ada air yang jelas. Saya membuat keputusan langsung untuk memastikan bahwa Anda tinggal bersama saya. Tunggu, saya akan memasang tirai di tengah tempat tidur.
Xia Shihan baru saja memberi bantuan. Tetapi ketika Anda mendengar apa yang saya katakan di belakang Anda sibuk melambaikan tangan. Tidak perlu. Saya percaya Anda. Mendengar ini, saya merasa tidak berdaya. Saya tidak percaya pada diri saya sendiri. Jika dia tidak tidur dengan jujur. Saat itu, saya hanya bisa merasa dirugikan dan tidur di tanah. Pikiran kembali ke kenyataan. Saya bertanya pada Xia Shihan dengan serius lagi. Bagaimana hubungan Anda dengan putri keluarga Xia? Selama magang di tim Chang, di kehidupan sebelumnya. Saya juga menyelidiki insiden Xia Shihan. Dia jelas memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Semua orang di keluarga Xia. Tapi tidak mengatakan apa-apa tentang dia. Tidak dapat menemukan petunjuk sama sekali. Masih ada orang dengan niat buruk. Aku mengulurkan tangan jadi aku tidak perlu terlalu peduli. Tapi Xia Shihan berbeda. Mungkin akan terjadi kecelakaan ketika hadapi masalahku. Xia Shihan berpikir serius bahwa aku tidak akrab dengannya. Aku biasa menyapa ketika melihatmu di sekolah. Aku mengangguk perlahan. Kemudian bertanya apa yang baru saja Anda katakan. Tidak peduli siapa yang datang, katakan. Anda tidak lagi mengapa. Xia Shihan terdiam. Aku menatap lurus ke arahnya. Melalui kemeja lebar. Anda dapat melihat tangkai putih mulus lehernya. Sepertinya tidak ada bekas luka di tubuh. Artinya, bekas luka kemungkinan bersama Liu Shuyao. Dan sosok itu. Jadi saya berkata dengan serius, saya dapat mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Saya juga berharap Anda dapat jujur tentang mengapa. Melihat ini, Xia Shihan menghela nafas, saya juga tidak yakin. Aku hanya merasa seperti seseorang mengejarku. Melihat Xia Shihan, sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Aku harus meletakkan titik terobosan pada Erha Yuan Bao. Sementara Xia Shihan pergi mencuci piring. Aku menarik Ingot ke pojok. Kau bantu aku mencium. Apakah ada bau yang familiar di pintu? Seperti keluarga tuanmu. Ini tentang keselamatannya. Setelah mendengarkan Ingot, dia dengan cepat menganggukkan kepala anjing itu. Sebelum pergi, aku menyuruh Xia Shihan keluar untuk jalan-jalan sendiri. Karena kunci sidik jari tidak akan mengetuk pintu. Jika ada orang, dia dapat mengkonfirmasi dari pemantauan komputer. Lalu aku membawa Ingot ke tangga. Ini dia. Menciumnya. Setelah mendengarkan, Ingot berbalik 2 kali dengan hati-hati. Tunjukkan dengan seksama. Akhirnya menggelengkan kepalanya, parfum di sini berbau terlalu menyengat. Sulit untuk mengatakannya. Aku mencari-cari kemungkinan jejak kaki. Pihak lain benar-benar memiliki rencana yang direncanakan. Lebih dari sekedar rasa. Bahkan tidak ada satupun jejak kaki atau sidik jari yang tersisa. Setelah berpikir sejenak, saya pergi ke balkon dan melihat keluar lagi. Saya melihat sebuah mobil sport diparkir di kejauhan. Sepertinya seseorang menjaga pintu apartemen. Aku diam-diam mengeluarkan ponselku. Zoom 100 kali dengan kamera dan mengambil gambar nomor plat. Kembali ke kamar. Xia Shihan tidak ada di rumah. Tapi saya mendengar suara air di kamar mandi. Saya tidak memikirkannya. Pergi ke komputer dan periksa informasi mobil itu. Pemiliknya adalah manajer umum perusahaan bernama Zhao Deva. Dalam foto dia di acara baru-baru ini. Saya menemukan Liu Shuyao. Dan Xia Shihan, tuan muda kedua dari keluarga Xia, hadir. Kemudian gerakan pengering rambut kamar mandi berhenti. Xia Shihan juga perlahan berjalan keluar. Aku melambai kepadanya, kau datang dan lihat pria ini. Apakah kau mengenalnya? Xia Shihan meletakkan rambut panjangnya di belakang kepalanya. Memperlihatkan leher yang putih dan ramping. Lihatlah lebih dekat informasi dan foto yang telah saya rekam. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan tidak tahu. Tapi mengapa masih ada saudara kedua saya Xia Shihan? Saya menjelaskan itu bukan apa-apa. Saya hanya ingat bahwa Liu Shuyao mengenal saudara kedua Anda. Kami memeriksa bersama. Hari sudah sangat larut, jadi saya melanjutkan. Mari kita lakukan ini untuk saat ini. Aku akan memberimu sidik jari kunci pintu di jalan sebelum aku pergi bekerja besok. Lalu aku pergi ke toilet. Keluar lagi. Aku melihat tempat tidur. Xia Shihan sudah membuat dirinya menjadi Zongzi. Hanya menunjukkan kepalamu. Di luar. Sebaliknya, dia meninggalkan dirinya sendiri ruang yang sangat luas. Aku tersenyum tak berdaya. Mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Teman sekelas Xia, kamu tidak memiliki kebiasaan tidur berjalan ketika kamu tidur, kan? Klasik Xia Shihan menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak sabar untuk mengecilkan seluruh orang ke dalam selimut.
Seharusnya tidak ada. Aku tidur dengan jujur. Tapi suatu pagi, aku merasakan sesuatu membebaniku. Bukan hanya kamu tidak merasa bengkak. Bahkan nyaman. Aku belum membuka mataku. Sudut mulut telah terangkat. Katakan saja bahwa kamu tidur dengan jujur. Aku tertawa terbahak-bahak. Salahkan dirimu sendiri karena membuatnya merasa terlalu aman. Tanpa sadar aku mengusap kepalaku. Tidak hanya lembut tapi hangat. Dan berbulu dan begitu berbulu. Dan aku membuka mataku. Saat berikutnya, dia melihat Ingot tergeletak pada dirinya sendiri. Siapa yang aku andalkan untuk membiarkanmu bangun? Seberat babi mati. Apakah kamu tidak menghitung? Ingot melompat ke tanah. Benar-benar baik dan tidak bermanfaat. Tuan rumahku menyiapkan sarapan untukmu dan keluar. Masih belum bangun. Aku segera duduk di tempat tidur. Xia Shihan keluar, jadi mengapa kamu masih di sini? Tuan ingin aku mengikutimu hari ini. Jangan coba-coba mengunciku di rumah. Atau aku akan merobek rumah. Yuan Bao menelepon 2 kali dengan bangga. Aku mengabaikannya. Datang ke meja. Menemukan bahwa roti dan omelet sudah siap. Di sebelahnya ada catatan. Saya ada wawancara hari ini. Kau tak boleh membawa Ingot. Tolong bantu aku mengurus Hari. Kunci dia di rumah jika itu merepotkanmu. Aku melihatnya dari atas ke bawah. Ingot memberontak itu harus dimakan setelah sarapan. Bawa dia ke Anton Chen. Jika kau menontonnya sendiri, kau tak perlu khawatir dia membongkar rumah. Sehari berlalu dengan cepat. Pergi mendekati pulang kerja. Tanpa diduga aku menerima telepon dari Liu Shuyao. Ada apa sebenarnya dengan Liu Shuyao? Dan Liu Shuyao segera berkata tentang Gu Yu. Mengajakku makan malam nanti. Aku tak bisa menahan cibiran. Apa kau sudah gila? Mengapa aku harus mengundangmu makan malam? Setelah mendengarkan, pohon willow di seberang sana bergetar dan membuka mulutnya dengan suara dingin. Jangan pikir aku tidak tahu. Apakah Xia Shihan bermalam di rumahmu kemarin? Aku punya sesuatu di sini tentang bunga sekolah musim panas. Aku ingin tahu lebih baik untuk datang dan mencium bau asap sekarang. Wajahku melilit dan mengatakan lokasi. Aku pergi sekarang. Di kamar pribadi hotel. Liu Shuyao sedang duduk di sofa. Mengambil amplop dari tas dan menaruhnya di atas meja. Aku hendak meraihnya. Tapi itu diambil kembali oleh Liu Shuyao. Jangan khawatir. Mengapa saya tidak tahu? Kapan Anda begitu akrab dengan bunga sekolah berikutnya? Anda mungkin tidak tahu. Dia hanya seorang putri palsu yang diusir dari rumah. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Aku berbeda. Bukankah kamu memiliki kesan yang baik tentang aku sebelumnya? Apakah karena saya belum menanggapi Anda? Mengatakan itu, Liu Shuyao perlahan mendekatiku. Jijik menepuknya. Jangkau tanganku, aku bilang aku tidak menyukaimu. Dan tidak peduli apa identitas Xia Shihan. Urusanku dengannya tidak ada hubungannya denganmu. Beri aku barang-barang yang aku tidak punya kesabaran untuk main-main dengannya. Dia bangkit untuk mengambil amplop di tasnya. Tapi tiba-tiba Liu Shuyao memelukku. Saat itu, pintu kamar pribadi dibanting terbuka. Xia Shihan muncul di depan pintu. Aku mengutuk dalam hatiku. Langsung mengerti bahwa Liu Shuyao melakukannya dengan sengaja. Mari saya jelaskan. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Aku mencoba membersihkan namaku. Namun, Liu Shuyao melaporkan lebih ketat. Mata Xia Shihan menjadi dingin. Tapi dia tidak begitu irasional. Xia Shihan melangkah maju dengan cepat. Menjambak rambut Liu Shuyao dan mencoba mencabik-cabiknya. Liu Shuyao melepaskan tangannya kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Xia Shihan mencibir dan tidak melihat siapapun. Keluarga tidak menyukaimu, dan kamu masih sangat terjerat. Sangat tidak tahu malu. Dia mendapatkannya entah dari mana. Dorong Liu Shuyao ke samping. Dan aku menyerahkan amplop yang baru saja aku dapatkan kepada Xia Shihan. Dan dia menjelaskan. Dia bilang ada sesuatu tentangmu agar aku datang dan mengambilnya. Itu sebabnya kita bertemu di sini. Melihat ini, Liu Shuyao sangat marah. Kalian berdua benar-benar berkumpul. Xia Shihan, kamu hanyalah seorang putri palsu. Jika Anda bijaksana, tinggalkan dia dengan cepat. Jika tidak, tak satupun dari Anda akan berakhir dengan baik. Aku tersenyum acuh tak acuh. Itu milikmu di mobil di lantai bawah tadi malam. Air untuk Xia Shihan juga berhubungan denganmu, kan? Liu Shuyao, sebaiknya kau jelaskan. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Paman Liu tercengang saat mendengar kata-kata.
Secara tidak sadar bertanya bagaimana Anda tahu? Sepertinya kamu mengakuinya. Anda tahu saya magang di tim Chang An. Apakah Anda ingin membuatnya jelas di sini? Saya masih ingin memberitahu orang-orang dari tim Chang An. Liu Shuyao baru saja mengingat identitasku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Keluarkan jika Anda memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, saya dianiaya. Aku menatap Xia Shihan. Gerak dia untuk tenang. Lalu dia melambaikan ponselnya pada Liu Shuyao. Apakah Anda yakin saya tidak mendapatkan Anda? Pengawasan di apartemen rusak. Bukan karena pengawasanku rusak. Selain itu, saya tahu Anda berada di dalam mobil. Apakah tidak akan ada cara untuk memotretmu? Pada saat ini, Willow Shake akhirnya panik. Saya berkata dengan dingin, hapus video untuk saya. Aku meletakkan ponselku di belakangku. Bahkan, kita bisa melakukan pertukaran. Jika Anda memberitahu saya siapa yang melakukan ini padanya, saya akan menghapus video ini. Pohon Willow terdiam cukup lama. Tak berdaya menghela nafas bahkan jika aku memberitahumu. Anda tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Saya tidak mendapat kesempatan untuk bersaksi. Maksudmu dia cukup baik? Setidaknya beritahu saya siapa dia. Saat saya berbicara, saya mengangkat telepon di tangan saya lagi. Liu Shuyao memintaku untuk datang hari ini. Saya awalnya ingin mengatur situasi untuk membuat Xia Shihan salah paham. Lebih mudah melakukannya setelah pihak lain meninggalkan rumahku. Tapi aku tidak menyangka Xia Shihan tidak bermain sesuai rutinitas sama sekali. Tiba-tiba menempatkannya dalam posisi pasif. Pedang tidak bisa bersembunyi. Liu Shuyao hanya bisa mengertakkan giginya dan berkata, Xia Suero juga putri sejati keluarga Xia. Pelamarnya adalah presiden sebuah perusahaan publik. Putri palsu yang rusak. Seorang pegawai kecil di keluarga biasa. Apakah mungkin untuk menjatuhkannya? Akhirnya aku tertawa terbahak-bahak. Saya telah merekam apa yang Anda katakan sekarang. Dan itu dikirim ke kelompok pengintai secara serempak. Seseorang sudah memeriksa. Apakah dia memeriksa malam itu? Liu Shuyao tiba-tiba semakin panik. Anda tidak dapat menemukannya. Karena dia hanya perlu mengatakan satu hal untuk mempermalukan Xia Shihan. Adapun apa yang terjadi setelah itu? Banyak orang akan bergegas membantunya melakukannya. Kami tidak dapat menemukan hubungan apapun dengannya. Apa yang kau bicarakan? Ikut denganku ke tim Chengan. Saya langsung mengeluarkan tangan saya dan mencondongkan tubuh Liu Shuyao. Anda dicurigai dengan sengaja menyakiti orang lain. Sumber obat-obatan itu juga perlu diklarifikasi. Chang An mengabaikan. Karena Liu Shuyao tidak menimbulkan konsekuensi serius. Dan orang utama yang melakukannya adalah beberapa gangster. Bahkan amplop itu digunakan untuk mengancamku. Itu hanya foto baju renang Xia Shihan. Hukumannya lebih ringan. Namun, Liu Shuyao juga akan menetap di dalamnya selama beberapa hari. Aku berjalan pulang bersama Xia Shihan. Aku penasaran ingin bertanya padanya tentang hasil wawancara hari ini. Mata Xia Shihan sedikit hilang. Keluarga Xia sudah melepaskannya. Orang-orang di industri dan perusahaan terkait menolak mempekerjakan saya. Aku hanya bisa mengerutkan kening mulai sekarang. Masuk akal bahwa itu seharusnya bukan putri palsu yang disukai. Apa putri aslinya perlahan menyerang balik? Bagaimana Anda mengetahui bahwa itu bukan putri kandung Anda? Sebaliknya, dia tidak mengatakan apa-apa. Xia Shihan terdiam beberapa saat. Ragu-ragu. Beberapa waktu kemudian. Apa aku masih bisa tinggal di rumahmu? Jangan khawatir, ketika saya menemukan pekerjaan. Saya akan memberi Anda uang untuk akomodasi dan makan bersama. Saya berbicara perlahan, jangan khawatir. Jika Anda tidak punya cukup uang, Anda dapat meminjam uang saya terlebih dahulu. Xia Shihan menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih telah membantu saya. Kalau tidak, aku akan mentraktirmu makan malam. Kurasa dia juga tidak punya banyak uang. Ingin menolak. Mereka juga merasa bahwa itu akan melukai harga diri masing-masing. Oke, saya hanya mengidam sosis pati. Tolong traktir saya makan. Anda bisa mendengarkan pemandangan indah Xia Shihan. Sedikit malu. Saya hanya punya 2.000 tersisa. Bisakah Anda membeli sosis pati? Saya tidak merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Saya hampir lupa bahwa dia dulu adalah nona tertua keluarga Xia. Dari mana Anda pernah mendengar tentang camilan ini? Saya membawa Xia Shihan ke warung makan pinggir jalan. Ini disebut sosis pati. Apakah hanya $2 begitu lezat? Benar. Artinya, tidak ada nutrisi dan Anda tidak bisa makan lebih banyak.
Menonton Xia Shihan makan sosis. Aku entah kenapa punya perasaan menarik Muse menuruni rawa. Keduanya kembali ke apartemen bersama. Erha Yuan Bao telah lama berbaring di pintu. Melihat Xia Shihan kembali, dia langsung menerkamnya. Tapi aku mencegatnya terlebih dahulu. Dia mengusap kepala anjing itu dan itu kuat. Yuan Bao memanggil tuannya 2 kali dalam keluhan. Kau biarkan dia merawatku. Tapi dia pergi setelah bekerja. Biarkan aku berlari pulang sendiri. Tapi rupanya Xia Shihan tidak mengerti kata-katanya. Lihat aku mengusap kepala anjing itu. Dia tersenyum. Sepertinya aku tidak kenyang dengan sosis pati. Aku akan memasak mie untukmu. Kudengar Xia Shihan masih bisa memasak. Dan aku menganggukkan kepalaku dengan sedikit tidak percaya. Xia Shihan sedang memasak mie. Saat menerima panggilan telepon. Ruangan tidak kedap suara. Aku bisa mendengar suara-suara dari sisi lain di luar. Xia Shihan, apakah kamu pikir kamu hanya perlu pergi? Apakah kami telah membesarkanmu untuk apa-apa selama bertahun-tahun? Xia Shihan terdiam untuk waktu yang lama. Mengepalkan ujung jari ponsel. Bisakah aku membantumu? Jangan panggil aku ibu. Dasar serigala bermata putih. Tidak apa-apa, siapa yang meneleponmu? Xia Shihan, kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu harus selalu membalas kami. Apakah kamu tidak tampan? Ada kesempatan. Kamu pergi untuk menemani Tuan Gu dari keluarga Gu. Selama Gu Xiao menyukaimu. Kami benar-benar dibersihkan. Tubuh Wenyan Xia Shihan jelas gemetar. Kamu anggap apa aku? Aku hanya dipegang oleh Musalah. Bahkan tanpamu. Aku juga harus memiliki orang tua sendiri. Aku berterima kasih karena telah membesarkanku selama 20 tahun. Tapi bukan berarti aku adalah produk atas belas kasihanmu. Mengapa kau ingin aku mengorbankan diriku sendiri? Bahkan jika Xia Shihan menekan amarahnya. Jaga suaramu serendah mungkin. Aku masih bisa mendengarnya dengan jelas di luar. Tidak ada pemikiran lebih lanjut. Aku langsung masuk ke dapur. Melihat air mata Xia Shihan seperti mutiara dengan benang yang putus. Terus jatuh. Aku mengambil ponsel dan kau mengancam istriku bukan? Aku tidak menyangka seorang istri dari Presiden Xia Group akan memaksa putri angkat untuk membuat kesepakatan seperti itu. Aku telah merekam semuanya. Aku tidak ingin pulang dan kewalahan dengan opini publik online. Lebih baik tidak mengganggu kita di masa depan. Jangan menunggu respon sebaliknya setelah berbicara. Saya hanya menutup telepon dan menyimpan rekaman. Kemudian dia menyerahkan telepon kepada Xia Shihan. Beri dia tatapan meyakinkan. Jangan lupa bahwa saya juga bekerja di tim Chang An. Jika mereka masih memblokir ancaman, Anda dapat melaporkannya secara langsung. Terima kasih. Saya tidak menyangka dia akan membuat permintaan seperti itu. Xia Shihan ingin menghapus air matanya. Anda dapat memikirkan apa yang baru saja terjadi dan merasa sangat sedih. Aku mengusap kepalanya. Tidak apa-apa membawanya ke pelukanmu dan menangis. Setelah beberapa saat, Xia Shihan menggosok pakaianku. Dia mengangkat kepalanya dengan mata kabur. Anda baru saja mengatakan bahwa saya sudah menjadi istri Anda. Mereka tidak akan bangun. Dia juga akan menemukan cara agar aku bisa menikah dengan keluarga Gu. Mendengar itu, otakku menjadi panas, jika kau tidak keberatan. Kita bisa mendapatkan surat nikah. Xia Shihan mengedipkan matanya yang cerah. Tetapi segera menghela nafas lagi, saya hanya memiliki kartu identitas saya. Akun masih dihapus dari rak. Jadi saya seperti, ini yang saya dengar. Ketika Anda memiliki ide, jika Anda mendapatkan buku rekening. Apakah Anda bersedia untuk mendapatkan sertifikat dengan saya? Xia Shihan mengangguk perlahan. Wajah merah. Aku sedikit sakit di bawah matanya yang terik. Maksudku untuk membantu menghilangkan penggunaan keluarga Xia. Bisnis Xia Shihan. Mengapa mata Xia Shihan sedikit aneh sekarang? Ada perasaan yang tidak aku mengerti. Saya tidak memikirkannya lagi. Saya harus memiliki cara untuk mengeluarkan akun berikutnya. Xia Shihan menatapku dengan terkejut. Benarkah? Bagaimana? Aku terlihat seperti serak di samping. Perhatikan tatapanku. Ingot itu segera menoleh. Kau tidak ingin aku mencurinya, kan? Aku tidak akan pergi. Saya menjelaskan bahwa Anda hanya seekor anjing. Tidak ada yang akan menjaga dari Anda. Saudara anjing. Apakah tuanmu dapat memiliki suami tergantung pada Anda? Tapi Yuan Bao tetap mengabaikannya. Melihat ini, saya tertawa dan membuka mulut untuk puisi. Haruskah ingot disterilkan? Atau kita akan melakukannya besok?
Tidak menunggu saya selesai. Yuan Bao melompat dengan mata terbuka lebar dan setuju. Aku berjanji padamu untuk pergi, oke? Xia Shihan menatap satu orang dan satu bunga dengan terkejut. Beberapa keraguan bertanya apakah Ingot benar-benar bisa mengerti? Jadi aku hanya akan menunjukkannya. Ingot untuk melakukan push-up 200. Di bawah ancamanku, Yuan Bao sama sekali tidak berani melawan. Selalu lakukan apa yang aku katakan. Xia Shihan memegang Ingot. Menggosok Ingot kepala anjing sangat pintar. Bagus sekali, aku lanjutkan, tunggu sampai besok. Mari kita pergi ke lingkunganmu bersama-sama. Lihat apakah keluarga akan membiarkan Ingot memasuki pintu. Keesokan paginya, Erha keluar dari mobil dengan tanggung jawab yang berat. Berlari menuju villa berikutnya. Xia Shihan duduk di kursi penumpang. Beberapa khawatir tidak akan membiarkan Ingot masuk. Aku juga tidak yakin. Buka mulutmu untuk menghibur dan jangan biarkan Ingot masuk. Dia seharusnya bisa berlari kembali. Kebanyakan orang tidak bisa mengejar Ingot. Xia Shihan tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain ketika dia mendengar apa yang dia katakan menarik. Dan keduanya menunggu selama setengah hari. Saya melihat pintu rumah sebelah terbuka. Ingot baru saja masuk dan diusir lagi. Marah terhadap seorang pemuda. Saya melihat Xia Shihan dengan bingung siapa anak itu. Dan Xia Shihan juga melihat pemuda itu, dia adalah saudara ketiga saya. Biasanya tidak berurusan dengan saya. Mengapa saya tidak kembali dan mengambilnya sendiri? Saya secara alami khawatir dia akan pulang. Tunggu sampai saya memikirkan cara lain. Pada saat ini, Ingot juga berlari kembali. Woho keluhan. Bocah bau barusan itu sangat kejam. Aku memberinya ham untuk menenangkannya. Tampaknya keluarga Xia tidak akan membiarkan Anda masuk. Omong-omong, apakah Anda tidak tahu kucing yang dibesarkan oleh keluarga Xia? Coba minta bantuannya ketika Anda punya waktu. Mari kita antar Anda kembali hari ini. Saya hampir bekerja. Mendengar ini, Xia Shihan dengan cepat membuka mulutnya. Temukan saja persimpangan dan turunkan saya. Ini jauh dari rumah. Dan saat saya mengemudi, saya bertanya apakah dia tahu cara mengemudi. Melihat Xia Shihan mengangguk. Aku menyerahkan kuncinya. Tidak jauh dari tempatku bekerja. Karena kamu bisa mengemudi. Kemudian kamu bisa mengambil Ingot kembali. Mata Xia Shihan tiba-tiba berbinar setelah mendengar ini. Jadi bisakah saya menggunakan mobil Anda untuk tumpangan? Tentu saja. Lihat saya langsung setuju. Xia Shihan tampak senang dengan mata telanjang. Pekerjaan magang tim Chang, An sangat menganggur. Ini kebanyakan pengolahan data. Sebelum Anda menyadarinya, ini sudah malam. Dekat pulang kerja. Tiba-tiba saya teringat bahwa saya berjanji kepada ibu saya belum lama ini. Pulang hari ini. Jadi saya mengeluarkan ponsel saya dan saya menghubungi sebuah nomor. Di sebuah manor mewah tidak jauh dari rumah. Kepala pelayan dengan hormat membuka pintu mobil. Buat isyarat untuk mengundang tuan muda ketiga, Anda kembali. Paman Wang, orang tua saya ada di rumah, kan? Pengurus rumah tua dengan hormat membungkukkan barang bawaan. Saya mendengar bahwa tuan muda ketiga akan kembali untuk makan malam hari ini. Tuan muda tertua dan kedua juga kembali. Menunggu Anda. Aku menyentuh wajahku. Kakak laki-laki dan kakak kedua juga kembali. Kapan aku menjadi begitu dihargai? Pengurus rumah tua melihatku tumbuh dewasa. Aku tidak tertarik pada bisnis keluarga. Ini adalah jeruk bali favorit tuan dan istri. Dia tersenyum dan mengingatkan tuan. Dia berencana menikahi salah satu dari 3 tuan muda. Nona dipanggil kembali untuk makan malam oleh tuan muda ketiga. Mendengar itu, aku tidak bisa menahan senyum. Bukankah ini hanya tertidur dan mengirim bantal? Kemudian dengan senang hati berlari ke villa, orang tuaku. Aku kembali. Apakah kamu merindukanku? Apakah menurutmu itu akan berguna? Aku tidak ingin pulang setiap hari. Aku akan menyingkirkan sarang kecilmu di luar di masa depan. Lihat apakah kamu bisa kembali. Gu Minghui melihatku kembali. Mencoba menahan sudut mulutmu. Tetap jaga mulut pisau. Zhao ya buru-buru melangkah maju. Memberiku pelukan erat. Xiao San, kamu kembali. Bukan itu. Apakah kamu kembali untuk makan malam setelah lulus? Mengapa kamu tidak kembali? Aku baru saja akan membuat alasan. Zhao ya terus berkata, tapi itu tidak masalah. Itu sama ketika kamu kembali hari ini. Ibu memberitahumu. Aku menyukai seorang gadis baik di sebelah rumah. Siapapun kalian bertiga. Bagaimanapun, seseorang harus menikahinya kembali. Kakak Wenyan,
Kakak Gucang langsung berkata untuk tidak menikah. Dia duduk di sofa dengan nada penuh tekad. Seluruh tubuh memancarkan temperamen tiran. Kakak kedua Gu Dongchen juga berbicara. Karir saya tidak nyaman untuk pergi. Sebagai banteng populer di industri hiburan. Bagaimana mungkin menikah saat ini? Kemudian keduanya saling memandang. Berbicara bersama atau membiarkan saudara ketiga pergi. Situasi saat ini saya tidak punya pilihan selain. Saya berterima kasih karena telah memikirkan saya. Benar-benar saudara saya yang baik. Gu Dongchen tersenyum dan merentangkan tangannya. Saya bangga dengan alasan saya. Tetapi memikirkan Xia Shihan. Tentu saja saya tidak akan menolak, maka saya akan menikahi Anda. Atur untuk menerima sertifikat secepatnya. Ingatlah untuk memberitahu saya pada hari Anda mendapatkan sertifikat. Untuk melihat saya berkompromi dengan mudah. Keempat orang dalam keluarga menatapku serempak. Zhao yang mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Di masa lalu, wanita tertua yang harus diperkenalkan tidak menikah. Mengapa Anda bersedia sekarang? Bahkan saudara laki-laki Gu yang tenang berdiri. Berputar-putar di sekitarku. Apakah Anda mengenal putri keluarga Xia? Saya tersenyum, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda ingin menikah dengan keluarga Xia. Dan kebetulan saya bersedia mengambil putri keluarga Xia. Saudara Gu menjelaskan. Bukannya kita perlu menikah dengan keluarga Xia. Keluarga Xia yang ingin bergabung dan ingin menyenangkan ibu kita. Jika Anda tidak ingin menikah, beritahu saudara Anda secara langsung. Setelah mendengarkan, Zhao yang memutar matanya. Bagaimana Anda bisa menyenangkan? Saya melihat bahwa gadis kecil itu sangat baik. Jangan melihat semua orang seolah-olah ada konspirasi. Setelah berbicara, Zhao yang menatapku dan berkata, saya pernah mendengarnya. Gadis keluarga Xia. Jauh lebih baik daripada wanita lembut dan bandel lainnya. Jika Anda setuju. Kemudian aku akan memberitahu keluarga Xia nanti. Mari kita lihat suatu hari nanti kau akan pergi dan mendapatkan kerah yang tepat. Dan aku menggaruk kepalaku. Sebenarnya ibu. Yang kuinginkan adalah putri palsu di rumah sebelah. Itu tidak benar. Tapi akunnya masih di rumah sebelah. Kau tahu Zhao yang mengerutkan kening, aku ingat. Baru-baru ini, aku mendengar bahwa keluarga berikutnya menemukan putri yang sebenarnya. Dan mengusir putri palsu itu. Aku ingat gadis itu belajar dengan baik dan terlihat baik. Kenapa kau diusir? Bagaimana kau mengenalnya? Aku membantu Zhao ya duduk di sofa. Dia adalah keindahan universitas kita. Aku tinggal di apartemen di sana di sekolahku sekarang. Apa? Kalian berdua tinggal bersama? Aduh. Seperti yang diharapkan dari bayi laki-laki saya. Ibu akan mentransfer 200 juta kepadamu sekarang. Anak laki-laki tidak boleh terlalu pelit dalam cinta. Omong-omong, apakah dia tahu siapa kamu? Kapan kamu akan membawanya kembali ke rumah kami? Aku menggelengkan kepalaku. Aku tidak tahu. Lagi pula, saya jarang muncul di depan umum. Cina klasik. Zhao yang mengeluarkan kartu dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku. Kamu juga telah dewasa. Menikahlah sesuai keinginanmu. Ibu percaya pada matamu. Mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat kedua putranya. Siapa di antara kalian yang akan mendapatkan putri yang sebenarnya? Setelah mendengarkan, kakak Gu segera membungkus jasnya dengan erat. Berhenti memukulku, Bu. Aku tidak akan menikah. Biarkan kakak kedua menikah. Anda bisa saja memenangkan hati Anda ketika Anda meninggalkan rumah. Bukankah itu hanya untuk proyek di tangan kakak? Jadi kakak memilih yang paling cocok. Gu Dongchen menyilangkan kaki erlang. Sambil mengeluh dan menonton kesenangan. Bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk tidak menikah. Pada saat ini, tiba-tiba aku mendengar suara asing lainnya. Seekor kucing konstruksi berjalan melewati rumah. Bagaimana dengan pemiliknya? Sekretaris Anda mengirim pesan di belakang Anda lagi. Khawatir tentang kucing. Jika ini terus berlanjut, keluarga Gu tidak akan bangkrut, kan? Apakah Anda bahkan tidak bisa makan makanan kucing di masa depan? Bagaimana saya bisa mengingatkan tuan saya? Aku memandang kucing itu dengan takjub. Kapan keluarga kami punya kucing? Zhao ya tersenyum dan menjelaskan di mana aku mengangkatnya. Kakak tertuamu yang mengambilnya dan mengadopsinya. Mendengar ini, aku bangkit dari sofa. Duduk di sebelah kakak Gu dan berbisik, kakak laki-laki. Kucing itu berkata bahwa sekretarismu diam-diam mengirim pesan kepada orang lain. Saya pikir Anda harus memperhatikan. Kakak Gu memandang kakak ketiganya tanpa berkata-kata. Kucing itu memberitahumu.
Aku menganggukkan kepalaku dengan wajah kebijakan. Benar-benar apa yang dikatakan kucing itu. Itulah yang saya lakukan. Rasanya seperti itu akan baik-baik saja. Kakak laki-laki. Keluarga kami bergantung pada Anda untuk berbisnis dan menghasilkan uang. Anda harus serius. Kemudian saya melihat Gu Dongchen lagi. Kakak kedua, Anda juga penting. Menerima lebih banyak surat dan menghasilkan lebih banyak uang. Aku mengandalkanmu untuk mendukungku. Omong-omong, tidak membayar pajak lebih sedikit? Gu Dongchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda tidak bisa takut padaku. Tapi segera. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Ceritakan padaku. Bagaimana denganmu dan putri palsu itu? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Temperamennya cukup baik. Apakah Anda ingin memasuki industri hiburan? Aku hanya menatapnya. Dia terlalu muda. Tidak ketika bekerja paruh waktu. Di usiamu. Saya cukup tua untuk secara resmi bekerja paruh waktu, jadi saya tidak mengambil beberapa drama. Lakukan dengan baik saat Anda masih muda. Gu Dongchen yang kuat tersenyum. Oke. Tunjukkan padamu sayang. Seberapa jauh kamu telah datang? Aku mengulurkan tangan dan mengambil wajahnya. Jangan membuat keributan. Aku tidak sepertimu. Jadi hari ini orang tuaku memanggil kami kembali. Hanya untuk menyingkirkan putri. Lalu jangan beritahu ibu kami tentang anti penipuan. Saya tidak takut ibu saya akan tertipu untuk membeli produk kesehatan. Saya takut dia akan tertipu untuk menikahi istri untuk kita. Keluarga berikutnya menginginkan proyek kita. Putri mereka jatuh ke mata ibu kami. Tidak ada persyaratan seperti itu. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Saudara Gu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xia Jiawan memiliki banyak pikiran. Kemudian dia menatap Zhao Ya dengan serius. Cukup keluarga kami memiliki menantu perempuan keluarga Xia. Saya juga memiliki mata hujan ringan. Gu Dongchen di dekat tanah juga menggemakan pasangan itu. Anak ketiga memiliki mata yang bagus. Lebih baik Anda memusatkan minat Anda untuk membeli produk kesehatan. Agar tidak menikah. Hanya kata-kata. Zhao Ya tidak berdaya dan tidak lagi menyebutkan pernikahan mereka. Setelah makan malam, ketiga bersaudara itu masing-masing pergi. Ini juga merupakan tradisi keluarga Gu. Dan mereka sudah hidup mandiri sejak mereka dewasa. Satu kamar per orang. Orang tua adalah dua orang yang menikmati dunia dua orang. Tunggu sampai aku kembali ke bawah di apartemen. Xia Shihan tampaknya berjalan dengan ingot. Lihat aku kembali. Dia dengan cepat datang sambil tersenyum. Apakah kamu bekerja lembur hari ini? Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Ingot di sisi lain disalahgunakan pembukaan baba. Apakah kamu tidak tahu cara menelepon dan mengirim pesan? Pemilik bahaya menyeretku begitu lama. Mendengar ini, sudut mulutku tanpa sadar naik. Ambil tali dari tangannya. Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk melanjutkan ujian masuk pasca sarjana? Jika kamu khawatir tentang uang, aku bisa meminjamkannya padamu dulu. Xia Shihan menggigit bibirnya dengan ringan. Mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Tanpa terkecuali, karena pengaruh keluarga Xia. Tidak ada yang berani setuju. Dia berkata dengan serius, jika saya menjadi pengacara. Ada yang bisa saya bantu? Saya tertegun sejenak sebelum saya bereaksi. Tidak masalah bagi saya apa yang Anda pilih. Jangan mengikuti tes. Bisakah Anda membantu saya? Xia Shihan melambaikan tangannya dengan cepat setelah mendengarkan. Saya memiliki beberapa fondasi di. Saya tidak tahu jurusan sebelumnya. Tiba-tiba saja memikirkan sesuatu. Saya ingat Anda dulu menggambar dengan baik. Itu juga harganya mahal. Apakah Anda tidak akan melanjutkan melukis? Wenyan Xia Shihan menggelengkan kepalanya. Sesuatu terjadi pada putri asli dan palsu berikutnya. Bahkan jika lukisan saya benar-benar bagus. Akan ada orang yang menonton orang. Saya bisa dengan jelas merasakan apa yang dia hindari. Jadi saya terus membujuk. Saya pikir Anda sebaiknya terus menggambar. Lagi pula, melakukan apa yang Anda sukai lebih memotivasi. Xia Shihan hanya ingin mengatakan sesuatu. Lalu telepon saya tiba-tiba berdering. Ini tim Zhang dari tim Chen An menelepon Xiaoyu. Di lantai bawah di rumahmu. Ada insiden cedera berbahaya. Ada orang dengan masalah mental. Sebelum kita sampai ke tempat kejadian, Anda menemukan cara untuk menahan pihak lain. Perhatikan keselamatan Anda sendiri. Menerima ekspresi bingung Kapten Zhang menatap Xia Shihan. Saya tidak peduli untuk menjelaskan Shihan terlalu banyak. Anda kembali dengan ingot dulu.
Ada sesuatu yang harus saya tangani untuk sementara, dan saya terlihat bermartabat. Xia Shihan langsung mengangguk. Tidak apa-apa, kamu pergilah ke pekerjaanmu. Kami akan menunggumu di rumah. Aku berlari cepat ke bawah. Tak lama kemudian menemukan seorang pria dengan pisau buah. Berlari mengejar seorang gadis. Aku buru-buru melangkah maju untuk berhenti. Bawa pisau itu pergi. Kunci lenganmu dan ikat pihak lain. Setelah memastikan bahwa luka gadis itu tidak serius, aku menghela nafas lega. Tak lama kemudian, tim Zhang bergegas bersama tim. Setelah melalui proses seperti biasa, 1 jam telah berlalu. Dan aku pulang, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan ingot itu jatuh ke tanah. Sebuah ingot lampu instan di hatiku. Kok bisa? Yuan Bao membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah aku. Guk cemas berteriak kepada keluarga Xia. Orang-orang dari keluarga Xia itu datang dan membawa Tuan pergi. Mereka ingin Tuan menikah dengan putra keluarga Gu. Ketika keluarga Xia mendengar ini lagi, kemarahan saya meningkat. Keluarga Xia benar-benar baik. Dia benar-benar berani langsung datang ke pintu untuk menculik orang. Jangan khawatir, ingot. Tuan Anda akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Ayo pergi keluar rumah Xia. Panggil kucing pir di dalam untuk melihat situasi. 10 menit kemudian, saya pergi keluar villa Xia. Lihatlah wajah ingot. Kucing pir segera memutuskan untuk bekerja sama. Saya menulis catatan dan kembali ke rumah Xia. Dikatakan saya memintanya untuk menyetujui keluarga Xia. Janji untuk menikah dengan keluarga Gu. Aku di luar dengan cemas menunggu hasil. Akhirnya menyelamatkan Xia Shihan. Aku tidak ingin terjadi sesuatu padanya lagi. Apalagi karena dia sudah menjadi tunangannya. Jadi dengan pemikiran itu, aku akan menelepon ke rumah. Tuan muda ketiga keluarga Xia. Selalu dikatakan sebagai tanaman lumpuh di tempat tidur. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka atau apapun. Terlalu banyak mengintip. Pikirku. Putri keluarga Xia yang sebenarnya dekat dengan ibunya sendiri. Ini adalah ide untuk menikah dengan keluarga Gu. Tapi aku tidak menyangka otak orang akan berubah. Menikahi orang vegetatif keluarga Gu dengan putri palsu dengan imbalan keuntungan. Manik Sempoa ini melompat ke wajahnya sendiri. Namun, begitu aku mengeluarkan ponselku, sebuah pesan muncul. Ini Gu Yu dari Xia Shihan. Bahkan jika aku adalah putri palsu keluarga Xia, kamu juga tidak pantas untukku. Jika kamu kehilangannya, jangan ganggu aku di masa depan. Aku terdiam selama 2 detik. Saya mengerti bahwa itu adalah tindakan keluarga Xia. Paksa dirimu untuk menahan amarahmu. Maka saya berharap kamu bahagia. Lihat pesanmu. Wajahku semakin gelap. Keluarga Xia, sebaiknya kamu jangan pernah melakukan hal yang memalukan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kemudian kucing pir juga kembali. Ada juga catatan kecil yang diikat di kaki. Xia Shihan menulis sendiri. Perhatikan dia menulis catatan pesangon. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya hanya bisa bergegas ke keluarga Xia dalam pikiran saya. Hanya idenya. Pada saat yang sama, keluarga Xia. Xia Shihan menatap Xia Shihan. Dia berkata dengan dingin bahwa dia telah menyakiti saudari Suero seperti ini. Tapi datang dan berlutut dan minta maaf padanya. Mendengar ini, Xia Shihan mengangkat kepalanya dengan tidak percaya. Dia tidak percaya. Kakak kedua ini yang telah menyayanginya sejak dia masih kecil. Setelah mengetahui bahwa dia bukan saudara kandungnya, akan percaya tanpa syarat. Seorang wanita yang baru saling kenal selama sebulan. Aku bilang aku tidak mendorongnya. Xia Suero jatuh sendiri. Mengapa saya harus berlutut dan meminta maaf? Ini adalah ekspresi keluhan Xia Suero. Buka mulut kakak kedua. Mari kita lupakan. Saya tidak sengaja disentuh oleh Suster Shihan. Ini bukan urusan saudara perempuan saya. Xia Shihan membantunya menekan pergelangan kakinya. Sambil menyayangi untuk menjelaskan Suero. Anda tidak perlu berbicara untuknya. Dia pasti tidak ingin menikah dengan sayuran keluarga Gu. Jadi kebencian. Aku ingin menyakitimu dengan sengaja. Setelah mengatakan itu, Xia Shihan menatap Xia Shihan lagi. Mendesakmu untuk meminta maaf kepada adikmu. Apakah kamu tidak bisa mengerti bahasa manusia? Nada suaranya sedingin es ketika dia berbicara. Tidak ada lagi manja barusan. Melihat Xia Shihan masih bergeming. Xia Shihan mendengus dingin. Berlututlah dia untukku. Melihat ini, mata Xia Shihan dipenuhi dengan kekecewaan, kakak kedua. Aku bilang aku tidak melakukannya.
Apakah kamu tidak percaya padaku sama sekali? Tapi rasa jijik di mata Xie Xihan tidak tersamar. Jangan panggil aku kakak. Itu terdengar menjijikan. Kepala bebek malar telah tinggal di rumah kami selama 20 tahun. Dia mencuri kehidupan yang seharusnya dimiliki saudari Suero. Sekarang biarkan kamu kembali dan menikah dengan seseorang. Beraninya kamu menggertak Suero? Kalian berdua berlutut dan akui kesalahanmu. Pelayan di samping diinstruksikan. Saya buru-buru maju dan menekan Xie Xihan. Saya mengatakan itu tidak mahal. Saya telah dibesarkan oleh keluarga saya selama ini. Tapi aku hanya anak yang salah. Mengapa Anda menyalahkan saya? Xie Xihan berjuang mati-matian. Ini adalah seorang pelayan yang menendangnya di sarang barat. Xie Xihan berlutut di tanah dengan pistol yang terang. Sangat dingin. Bahkan Xie Suero tanpa sadar melihat kedua kalinya. Ada jejak kesulitan di mata. Kebajikan dan makna yang dirasakan. Dia masih membantu Xie Xihan berbicara, kakak kedua. Jangan salahkan saudari Xihan. Biarkan dia sendiri. Dia pantas berlutut ketika dia melakukan kesalahan. Aku tidak menunggu Xihan selesai berbicara. Tapi pintu ruang tamu ditendang terbuka. Aku bergegas ke kamar dengan ingot. Sekilas, dia melihat Xie Xihan berlutut di tanah. Aku tidak melepaskan cintaku sampai aku melihat bahwa dia tidak terluka. Apa yang kamu lakukan di sini? Kita selesai. Jangan datang padaku lagi. Rumah berikutnya bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti. Xie Xihan ingin membujukku untuk pergi. Saat ini, Xie Xihan juga bereaksi. Siapa yang membiarkan dia masuk? Di mana keamanannya? Keluarkan dia dari sini. Tapi tidak ada pergerakan di luar. Ketika mereka menghentikan mereka semua dijatuhkan sendiri. Aku diam-diam maju untuk membantu Xie Xihan berdiri. Saya tidak menyangka keluarga Xie akan memaksa orang untuk berlutut. Apa yang membuatmu berpikir ini adalah masa lalu? Mendengar ini, wajah Xie Xihan menjadi lebih suram. Ini adalah urusan kita sendiri di keluarga Xie. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku mencibir, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Tingkahmu telah melanggar aturan. Bahkan jika keluarga Xie penuh dengan mengerikan. Mungkin tidak menganggapku sebagai anggota staf kecil dengan serius. Tapi kamu tidak ingin dibawa pergi oleh tim Chen An, kan? Nada penghinaan Xihan. Jadi kamu masuk rumah? Masuk tanpa izin apa? Aku di sini hanya untuk mengembalikan anjing Xie Xihan. Aku hanya tidak menyangka akan melihat adegan itu barusan. Bukankah seharusnya keluarga Xie memberiku penjelasan? Xie Xihan sangat cemas. Mencoba mendorongku menjauh. Karena dia tahu cara keluarga Xie. Itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Tapi sikapku tegas. Aku telah mempertanyakan Xie Xihan. Xie Xi. Han tahu sesuatu tentang karakter saudara kedua ini. Noda gigi harus meledak, caranya sangat pedas. Berapa banyak kamu melindungi dirimu sendiri? Sekarang ada lebih banyak naga salju yang harus dilindungi. Dan aku hanya sukarelawan magang. Dia sama sekali bukan lawan Xie Xihan. Suara Xie Xihan memohon pada Guyu, ku mohon. Pergi saja. Keluarga Xie bukanlah tempat di mana kamu bisa datang. Kita sudah putus dan itu tidak penting lagi. Mengapa kamu masih mendatangiku? Apakah kamu menginginkan uang? Dan aku melakukannya. Belum berbicara. Xie Xihan mencubit pinggangnya. Kakak kedua. Saya dulu tinggal di rumahnya dan dia punya banyak uang. Bisakah Anda membantu saya membayar? Total 1,20 juta. Saya terkejut. Apakah ini akan mengadu Anda? Xie Xihan melaporkan 1,20 juta. Akankah pihak lain memberikannya? Meskipun kepalaku sedikit kuat. Namun, tubuh masih bekerja sama dan mengklik kode pembayaran. Ya, benar. Itulah yang dikatakan Xie Xihan. Dia berutang banyak uang. Ada keheningan. Saat aku hendak berbicara, Anda dapat menunggu Xie Xihan membayarnya kembali secara perlahan. Pastikan saja dia memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Xie Xihan sudah memindai kode untuk membayar. Lihatlah saldo 1,20 juta. Pupil mataku membesar. Xie Xihan mengedipkan mata padaku. Gerak aku untuk pergi. Tatap matanya. Akhirnya, aku mengangguk perlahan karena sudah lunas. Aku pergi dulu kalau begitu. Saat saya berbicara, saya memimpin Husky pergi. Selama ingot masih ada. Anda punya alasan untuk masuk. Keluarga Xie mengetahui bahwa Xie Xihan sedang diperhatikan oleh mereka sendiri. Saya seharusnya tidak berani menyakitinya.
Dan Xia Shihan melihat saya pergi. Akhirnya menghela nafas lega. Kemudian dia menoleh ke Xia Shihan. Saya telah menjanjikan pernikahan keluarga Gu. Sebagai imbalan atas keuntungan bagi keluarga Xia. Saya harap Anda tidak menyulitkannya. Melihat. Sedikit penghinaan melintas di mata Xia Suero, saudari Shihan. Anda tidak bisa benar-benar. Apakah Anda menyukai pegawai kecil itu? Identitas Anda bukan dari dunia yang sama. Mari singkirkan ide ini secepat mungkin. Pikirkan sendiri. Dia hanya tidak sabar untuk membuka kode pembayaran. Jelas mendekati Anda demi uang. Xia Suero tiba-tiba punya ide. Dia melanjutkan. Anda dapat membiarkan dia bergabung dengan Anda saat itu. Pernikahan memberinya sekilas kehidupan di kelas atas. Dengan begitu dia seharusnya tidak mengganggu Anda lagi. Lagi pula, jika itu benar-benar untuk kebaikan Anda sendiri. Bagaimana itu bisa menghentikan Anda untuk menikah dengan keluarga kaya? Keluarga Gu adalah salah satu keluarga terbesar di Haicheng. Xia Shihan mendengarkan kata-kata Xia Suero. Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Suero. Tunggu hari pernikahan. Biarkan dia tahu perbedaan antara identitas Anda. Xia Shihan mendengarkan percakapan mereka. Dia mengepalkan tinjunya diam-diam. Hatiku penuh dengan ketidakberdayaan. Dia mengabaikannya. Kembali ke kamar baru saja memasuki kamar tidur. Tetapi saya melihat kucing luwak di samping tempat tidur. Dia memiliki ponsel yang diikat di kakinya. Dia dengan cepat melepas ponselnya. Setelah membukanya, Anda melihat pesan saya. Ini menyebutkan saya menyelamatkannya. Xia Shihan benar-benar ada di sana malam itu. Hanya. Dia telah menyetujui perilaku para berandal itu. Xia Shihan mencengkeram ponselnya dengan erat. Rasa campur aduk di hatiku. Kakak kedua sebenarnya ada di tempat kejadian. Tetapi tidak hanya gagal menyelamatkannya. Sebaliknya, dia menyaksikan dia dikejar. Dan kemudian menyelam. Ini adalah mantan kakak keduanya yang baik. Xia Shihan mengira dia telah kecewa pada keluarganya. Aku tidak peduli lagi dengan sikap mereka. Setelah mengetahui berita ini, air matanya masih tidak bisa berhenti jatuh. Setelah beberapa saat, Xia Shihan menarik napas dalam-dalam. Angkat ponselmu dan edit pesannya. Di sini aku duduk di mobilku. Menunggu balasan Xia Shihan. Sengaja kita semua sudah dewasa. Pertemuan yang baik dan pembubaran yang baik. Jangan hubungi lagi. Lihat pesan ini. Jika kucing pir dalam kegelapan dibawa kembali. Ponsel harus dipegang oleh Xia Shihan sendiri. Aku menggaruk kepalaku. Sedikit bingung. Dia tidak benar-benar bertekad untuk menikahi sayuran, bukan? Meskipun identitas orang vegetatif. Sebenarnya, itu untuk menyembunyikan rumor yang dia rilis. Aku ragu-ragu. Kembali pesan. Apakah kamu benar-benar bersedia menikahi sayuran itu di keluarga lu? Bagaimana jika dia jelek? Dan ketika aku pergi ke sana barusan. Mengapa mereka berlutut di tanah di bawah Anda? Apakah keluarga seperti itu sepadan dengan apa yang Anda bayar untuk mereka? Sisi yang berlawanan dengan cepat menjawab bahwa mereka telah membesarkan saya selama bertahun-tahun. Sekarang izinkan saya pergi ke pernikahan. Pihak lain hanyalah sayuran. Bukan orang tua jahat berusia 70-an dan 80-an. Ini sudah baik-baik saja bagi saya. Jangan hubungi saya lagi ketika Anda kembali. Saya sedikit tidak berdaya melihat ini. Saya akan memberikan ponsel Anda. Apakah bagi Anda untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya? Saya baru saja mengklik kirim. Tetapi ada tanda seru merah tambahan di sisi kiri pesan. Dia telah diblokir oleh Xia Shihan. Saya tidak bisa menahan rasa depresi. Jika Anda tidak pergi ke pernikahan, siapa lagi yang bisa dia nikahi? Anugerah pengasuhan seperti apa dari keluarga Xia? Jelas bahwa keluarga Xia menggunakan kebaikan ini untuk memerasnya selama beberapa hari, waktu akan berlalu dengan cepat. Xia Shihan masih dalam keadaan blok. Saya memikirkannya, saya menelepon ke rumah, Ibu. Saya ingin menikah awal bulan ini. Shihan masih belum tahu bahwa saya milik keluarga Gu. Saya akan menjelaskannya kepadanya lebih cepat. Wenyan Zhao ya tersenyum dan merasa lega. Nyonya sudah menetapkan tanggal. Dapatkan gadis itu kembali secepat mungkin. Setelah telepon ditutup. Saya baru saja turun dengan ingot. Tetapi saya melihat Xia Suero mengikuti. Putri asli ini. Bagaimana saya bisa menemukan diri saya? Halo, Pak. Disinilah kita lagi. Dan aku berkata, ada apa? Xia Suero mengangkat rambut panjangnya ke belakang telinga.
Aku di sini untuk menjelaskan kepadamu apa yang terjadi hari itu. Itu bukan apa yang kau lihat hari itu. Kami tidak menggertak Suster Shihan. Dia tidak sengaja mendorongku menuruni anak tangga. Pergelangan kakiku terkilir. Itu sebabnya kakak kedua memintanya untuk meminta maaf. Dan itulah yang terjadi. Ini tidak seperti yang kau lihat. Aku mendengarkan dalam diam. Aku tak peduli. Dengan pemahamannya sendiri tentang Xia Shihan. Tentu saja tidak melakukan hal irasional seperti itu tanpa alasan. Belum lagi apa yang orang lain katakan. Jadi karena Anda pikir itu bukan apa-apa. Lalu kamu berlutut untukku juga. Kata-kataku membuat ekspresi Xia Suero membeku seketika. Pak Gu, kau bercanda. Apa yang dipikirkan Xia Suero? Ambil undangan dari tas Anda. Kali ini saya datang ke sini terutama untuk memberitahu Anda. Pernikahan Suster Shihan minggu depan. Saya harap Anda bisa datang saat itu. Aku melihat undangan di tangannya. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Xia Shihan dan namanya ada di sana. Semuanya. Kau tak memeriksa identitasmu? Dan Xia Suero tidak peduli. Tuan muda ketiga dari keluarga Gu memiliki nama yang sama denganmu. Hanya untuk alasan fisik. Jarang muncul di depan umum. Dia tersenyum dan menjelaskan. Tapi ada ejekan di hatiku. Ada banyak orang dengan nama yang sama. Bahkan ada lebih banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Identitas yang berbeda tidak ditakdirkan untuk nasib yang sama. Aku mengangguk, dan aku menerima ajakan itu. Aku pasti akan pergi dan temui tuan muda keluarga Gu dengan nama yang sama denganku. Mendengar ini, Xia Suero juga berencana untuk pergi. Ini sudah larut. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Dia berbalik untuk pergi. Hanya saja tiba-tiba tubuhnya menjadi dinding yang terang. UPS setelah menangis. Jatuh ke arahku. Tapi saya tidak berharap reaksi saya tidak terduga. Aku mundur 2 langkah tanpa berpikir panjang. Xia Suero hampir jatuh ke tanah. Ia tersipu malu, maaf. Pergelangan kakiku hampir terkilir sekarang. Saya khawatir sutradara baik-baik saja. Tidak menyentuhku lagi. Anda tidak melakukan ini terakhir kali, kan? Meskipun Xia Suero memiliki senyum di wajahnya. Tapi senyumnya tidak sampai ke dasar mataku. Dia menatap ingot di sampingnya. Alihkan topik, bukankah ini anjing Suster Shihan? Aku memintamu untuk menjagaku baru-baru ini. Kenapa aku tidak mengembalikannya pada Suster Shihan? Dan dia meraih tali di tanganku. Ini adalah pengingat kelahiran ingot di samping. Seseorang sedang memotret di sana. Lampu kilat telah berkedip selama setengah hari. Mendengar ini, saya langsung meninggalkan salju. Lembut sedikit lebih jauh. Hatiku penuh keraguan. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xia Suero. Mungkinkah aku berencana untuk mengambil foto-foto itu pada Xia? Si Han kan memikirkanku. Aku melepaskan tali anjing Yuan Bao. Yuan Bao, cari orang yang memotretnya. Cina klasik. Ingot itu langsung bergegas keluar ke satu arah. Saya berkata, Nona Xia. Kembali sendiri dulu. Saya baru saja melihat seseorang menyelinap mengambil gambar. Aku harus pergi dan menangkapnya. Xia Suero terkejut setelah mendengarnya. Orang itu sangat tersembunyi. Bagaimana dia bisa tahu ketika dia belum menemukan cara untuk menghentikannya? Aku sudah mengejarnya. Aku menahan pria bertopeng itu. Apa yang kau tembak diam-diam? Keluarkan ponselmu dan biarkan aku melihat. Tidak ada foto yang diambil. Saya baru saja pulang pada malam hari dan terlalu gelap. Jadi saya menyalakan flash. Jangan salah paham. Tentu saja, saya tidak percaya padanya. Ambil ponsel secara langsung dan buka album. Di dalamnya memang terdapat foto dirinya dan Xia Suero. Bukankah kamu bilang kamu tidak menembak? Ada apa dengan foto-foto ini? Apakah Xia Suero meminta Anda untuk mengambil gambar? Dunia tidak bisa berjuang sama sekali. Aku harus jujur. Sekarang Anda tahu dia meminta saya untuk melakukannya. Lalu biarkan aku pergi. Saya hanya dibayar untuk melakukan sesuatu. Saya menghapus semua foto itu. Terus bertanya. Apakah dia mengatakan? Apa yang akan dia lakukan dengan foto-foto ini? Pria yang terjepit di tanah menggelengkan kepalanya. Dia membiarkan saya menembak. Semakin intim saat Anda bersamanya, semakin baik. Tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya pikir penampilan Anda harus selebriti, bukan? Berdasarkan pengalaman masa lalu saya. Ini adalah rutinitas menggoreng CP. Aku memutar mataku tak berdaya.
Kembalikan teleponnya. Pria itu dengan cepat meminta maaf setelah mengambil kembali ponselnya. Sudah pergi selama hampir seminggu. Entah apa yang terjadi dengan keadaan Xia Shihan. Aku tidak peduli. Salju turun dengan canggung tidak jauh. Sepanjang jalan ke villa berikutnya. Kulihat pesan itu masih belum bisa dikirim. Aku menatap ingot-ingot. Anda menelepon 2 kali. Lihat apakah Anda dapat memanggil Shihan keluar. Setelah mendengarnya, Yuan Bao langsung menggelengkan kepalanya. Ada aturan keluarga di rumah. Tuan harus tinggal di rumah malam-malam begini. Tidak bisa kemana-mana. Namun, kita bisa memanggil kucing pir dan bertanya. Dia tinggal di rumah sebelah. Saya harus tahu bagaimana kabar tuannya hari ini. Apakah Anda pernah diganggu? Lihat aku mengangguk setuju. Yuan Bao segera memimpin kucing pir itu kembali. Dengarkan pertanyaan kami. Kucing pir langsung digoreng dan diganggu gadis kecil itu. Suatu hari nanti jangan diganggu. Aku bahkan tidak bisa melihat kucing. Aku sungguh berharap dia segera keluar dari neraka itu. Wenyan, aku mengernyit. Ada apa ini? Ceritakan secara detail. Dia melawan hari ini. Tapi ada begitu banyak keluarga. Dia tak bisa melakukannya sendiri. Kucing pir berhenti. Mata yang tiba-tiba teringat sesuatu menyala. Aku masih di ruang bawah tanah hari ini. Menemukan tulang lengan manusiamu. Aku segera berkata dengan serius, kau cepatlah kembali dan lihatlah. Apa tulang itu masih ada? Jika kulaporkan segera kasus ini. Buka dan sepi dan geledah rumah. Kucing pir mengeong. Berbalik dan berlari kembali. Tak berapa lama. Dia kembali lagi. Terengah-engah mengatakan tulang belulang masih ada. Dan ada bagian lain. Sepertinya sudah bertahun-tahun. Duduk di sebelah garasi di dekat pintu samping menuju ruang bawah tanah. Mendengar ini, saya menghubungi tim Chang An tanpa ragu-ragu. Meskipun tim Zhang segera membawa orang ke tempat kejadian. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa keraguan akan pulang. Terjadi kecelakaan di ruang bawah tanah. Bagaimana Anda tahu itu? Tentu saja dengan mata. Jika Anda tidak percaya, lihat saja dan Anda akan tahu. Kapten Zhang mengerutkan kening. Mengapa Anda pergi ke ruang bawah tanah seseorang? Saya sudah datang dengan retorika untuk ini. Nada alami. Tentu saja saya datang untuk melihat pacar saya dan mencari tahu dengan cara. Untuk memaksanya menikah dengan orang lain. Secara paksa putus kita belum bisa. Mengintipnya. Saya tidak menyangka akan menemukan hal semacam ini. Rombongan segera tiba di pintu rumah Xia. Keluarga Xia melihat mereka tiba-tiba muncul. Dia tampak bingung. Tetapi ketika Xia Shihan melihat bahwa saya ada di antara mereka. Wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang kamu lakukan di rumah saya? Anda tidak diterima di keluarga Xia kami. Dan aku tersenyum penuh arti. Tidak terserah Anda suka atau tidak. Saya datang ke rumah Xia kali ini untuk menyelidiki kasus. Siapa yang membiarkan keluarga Anda menyembunyikan hal-hal teduh ini? Suara dingin Xia Shihan mengancam setelah mendengarnya. Diam. Keluarga Xia kami bukanlah sesuatu yang bisa Anda provokasi dengan santai. Saya tertawa. Mengapa? Apakah keluarga Xia Anda masih menyembunyikan Raja Naga? Jangan terlalu merasa benar sendiri. Kurangi perhatian pada kalimat pendek. Otak rusak. Wajah Xia Shihan marah dengan kata-kata ini. Mereka hanya menatapku. Tapi tidak peduli. Mata menyapu sekeliling rumah. Akhirnya mendarat pada Xia Shihan di tangga. Tersenyumlah padanya. Xia Shihan ingin membuat huing. Aku bisa membayangkan bahwa aku akan menikah dengan keluarga Gu. Sayur itu. Aku tidak bisa berhubungan dengannya lagi. Aku buru-buru memalingkan wajahku dan tidak berani menatapku lagi. Xia Shihan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Kemudian berbalik dan naik ke atas. Baru saja naik ke atas. Air mata jatuh tak terkendali. Xia Shihan, jangan terlalu tidak menjanjikan. Selama Anda menikah dengan orang vegetatif dari keluarga Gu, Anda benar-benar dapat melunasi rahmat pengasuhan keluarga berikutnya. Tidak lagi harus dikendalikan oleh mereka. Tidak lagi harus menahan intimidasi mereka. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkedip. Mencoba untuk tenang. Senang rasanya berada dalam keadaan vegetatif. Di bawah pedang, Han Tou pergi tanpa melihat ke belakang. Saya memiliki 5 perasaan campur aduk di hati saya. Berbalik dan berbicara dengan tim Zhang. Pencarian sekarang dapat dimulai. Mendengar ini,
Kapten Zhang mengedipkan mata pada orang di belakangnya. Semua orang berjalan menuju garasi bersama. Tidak ada apa-apa di sini. Saya harap Anda tidak bermaksud menjebak keluarga berikutnya. Xia Xihan memandang mereka dengan jijik. Nada transparan. Mengancam, saya merentangkan tangan dengan acuh tak acuh. Xia Xihan. Apakah saya akan berbicara omong kosong jika saya tidak yakin? Selain itu, kecelakaan yang saya bicarakan tidak ada di garasi. Ada di ruang bawah tanah di bawah garasi. Mendengar ini, Xia Xihan mengerutkan kening lebih erat. Pada saat yang sama, jejak kegelisahan muncul di hati saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa ada ruang bawah tanah di garasi sebelah? Mengapa saya tidak tahu? Dia berbalik untuk melihat kepala pelayan. Pengurus rumah juga bingung. Rupanya tidak menyadari keberadaan ruang bawah tanah. Jadi Xia Xihan juga pergi ke garasi untuk memeriksanya dengan cermat. Dia jarang datang ke garasi. Atau langsung masuk. Entah supir berhenti. Jadi dia tidak akrab dengan struktur garasi. Belum lagi ruang bawah tanah. Dan kali ini, ayah dan ibu Xia juga bergegas pulang setelah menerima telepon. Lihat saya mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding. Kami tiba-tiba lahir untuk berhenti, ini adalah rumah saya berikutnya. Siapa yang mengizinkanmu masuk dan menggeledah tanpa izin? Keluar dari sini tanpa surat perintah. Perut bagian bawah jelas bereaksi berlebihan. Dan aku menatapnya curiga. Mengulurkan tangan. Menekan stop kontak tak jelas di dinding. Tak ada yang menyangka. Pintu masuk ke ruang bawah tanah. Hampir menyatu dengan dinding. Dan mekanisme pembukaan. Ternyata stop kontak yang tampaknya biasa saja. Setelah kutekan stop kontak. Matanya tertuju pada wajah kedua orang tuanya. Ekspresi keduanya jelas tidak benar. Mereka sudah tahu ada ruang bawah tanah yang tersembunyi di sini. Melihat ini, pupil Xia Xihan tiba-tiba berkata, "Aku sebenarnya punya ruang bawah tanah di rumah." Dia menoleh ke orang tuanya dan bertanya, "Ibu dan ayah, sejak kapan ada ruang bawah tanah di sini? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Ayah Xia dan ibu Xia saling melirik. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan menyangkal bahwa kita tidak tahu lagu ini. Dan saya mengekspos mereka tanpa belas kasihan. Sudah terlambat untuk mengatakan saya tidak tahu. Reaksi Anda barusan mengatakan itu semua. Kemudian saya berbalik untuk melihat Kapten Zhang. Ayo turun dan lihat. Tidak mengherankan, tulang ada di dalam. Pintu rahasia dibuka oleh beberapa orang memasuki ruang bawah tanah. Benar saja, ada mayat. Tampaknya telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Bawa mereka kembali untuk diinterogasi dan bekerja sama dengan penyelidikan. Tim Zhang langsung mempertemukan beberapa orang kembali. Saya melihat orang tua saya dipaksa pergi. Xia Xihan berlari dengan marah ke kamar Xia Xihan. Dan Xia Xihan baru saja membuka pintu. Tapi lengah dan ditendang ke tanah olehnya. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Biarkan anak bermargagu itu melaporkan keluarga kami. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Tolong jelaskan padaku. Xia Xihan berjuang untuk bangkit dari tanah. Mengerutkan kening, saya tidak tahu ruang bawah tanah apa. Saya tidak tahu kecelakaan apa. Dan mata Xia Xihan dingin. Masih menekan langkah demi langkah, Anda tidak tahu. Bagaimana anak bermargagu itu tahu? Tidak apa-apa sekarang. Ibu dan ayah dibawa ke kantor polisi. Xia Xihan, keluarga Xia telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah ini caramu membalas kami? Setelah mendengarkan, Xia Xihan hanya merasa bingung. Aku bahkan tidak tahu kami memiliki ruang bawah tanah. Bagaimana mungkin kamu memberitahunya? Xia Xihan berpikir bahwa dia bahkan tidak tahu. Tampaknya Xia Xihan benar-benar tidak jelas. Tapi dia tidak yakin. Menatapnya dengan dingin, aku percaya padamu sekali. Tapi jangan biarkan aku mengetahui bahwa kamu makan luar dalam. Setelah mengatakan itu, Xia Xihan berbalik dan pergi. Kebetulan saya melihat kakak tertua saya berdiri di pintu. Guru Xia Shiking juga diperingatkan. Saya buru-buru mengakhiri pertemuan dan bergegas pulang. Jadi apa yang terjadi? Xia Shiking bertanya dengan cemberut. Xia Xihan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ada ruang bawah tanah yang tersembunyi di garasi. Dan kau tahu? Mendengar ini, nada bicara Xia Shiking datar. Saya tidak tahu siapa Guyu. Ruang bicara. Matanya menyapu ke Xia Xihan yang berdiri di pintu. Xia Xihan segera bergegas menjawab. Dia hanya anggota staf kecil tim Cengan. Dia adalah orang yang menemukan rumah kami di bawah tanah. Kamar. Intinya adalah saya bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa tahu.
Siapa yang akan lari ke tempat seperti itu? Benar, bro? Mendengar ini, ekspresi jelas Xiaxi sedikit aneh. Setelah melirik Xia Shihan, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di dalam tim Chang An, keluarga Xia Kaisar Xia menemukan mayat. Perkiraan awal waktu kematian kurang lebih 7 tahun yang lalu. Almarhum adalah seorang wanita. Usia sekitar 23 tahun. Kekasih keluarga Xia kini telah ditanyai. Dan berdasarkan usia, Xia Shihan dan Xia Xi Han juga merupakan tersangka yang tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka baru remaja 7 tahun yang lalu. Dan sepertinya tidak menyadari keberadaan ruang bawah tanah. Kasus ini menemui jalan buntu. Laporan menunjukkan bahwa korban mengalami beberapa patah tulang di seluruh tubuhnya. Hampir setiap tulang patah. Orang macam apa yang bisa melakukan itu? Berapa banyak kebencian yang harus ada? Tim Zhang melihat laporan itu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Aku dengan tenang menganalisis. Kasus ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Xia. Selidiki juga staf yang bekerja di keluarga Xia. Mungkin akan ada petunjuk. Tim Wenyan Zhang menggelengkan kepalanya. Saya memecat banyak karyawan lama. Banyak orang sudah pergi. Sisanya, saya tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Kita harus mulai dari orang-orang yang sedang dilepaskan. Periksa satu persatu. Tapi butuh waktu. Kapten Zhang berhenti. Apa yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran? Jadi saya mendengar. Putri keluarga berikutnya akan menikah dengan keluarga Gu. Tuan muda ketiga yang tidak sadarkan diri. Apakah Anda terburu-buru untuk menyelidikinya? Benar-benar tidak bisa. Saya harus menikahi sayuran sendiri. Saya mengolok-olok hidup saya. Tidak menjelaskan banyak. Segera pula, semua orang akan tahu identitas aslinya. Kapten Zhang memutar matanya ke arahku setelah mendengarkan. Beraninya kamu main-main. Kalau tidak, saya akan menjadi orang pertama yang menghentikan Anda. Setelah mendengarkan, saya tersenyum tak berdaya. 2 hari berikutnya, kasus ini tidak hanya tidak berkembang. Sebaliknya, penyelidikan lebih sulit. Ini sulit. Kapten Zhang mengerutkan kening dan membuka mulutnya. Situasinya lebih kompleks dari yang kami harapkan. Karyawan lama keluarga Xia. Setelah dipecat, mereka semua pergi ke luar negeri. Tidak ada yang tersisa di negara ini sekarang. Ekspresiku menjadi serius setelah mendengarkannya. Bisakah para pelayan ini dipecat? Semua dikirim ke luar negeri. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tim Zhang menganalisis dengan cermat. Jadi, target pada dasarnya dapat dikunci pada pasangan Xia. Atau pada Tuan Xia. Yang lain tidak memiliki kekuatan ini sama sekali. Setelah mendengarkan, saya tiba-tiba teringat sebuah peristiwa di kehidupan saya sebelumnya. Saat itu, dia sedang menyelidiki kasus Xia Shihan. Xia Shiking, putra tertua keluarga Xia, memiliki konflik dengan orang lain. Ada seorang pria yang dipukuli dan tangan dan kakinya patah. Dilakukan. Dia berpartisipasi dalam interogasi. Ternyata pengawal di sekitar Xia Shiking menggerakkan tangannya. Sekarang tampaknya masalah ini kemungkinan terkait dengan Xia Shiking. Saat itu, Xia Shiking sudah berusia 18 tahun. Sebagai putra tertua keluarga Xia, dia sepenuhnya mampu melakukan hal-hal ini. Memikirkan hal ini, Chen Sheng membuka mulutnya. Saya pikir Xia Shiking harus fokus menyelidiki. Wenyan Zhang mengangguk sambil berpikir. Xia Shiking adalah pria yang lembut dan sopan di permukaan. Sekarang, rumor mengatakan sebaliknya. Benar-benar sombong dan mendominasi generasi kedua kaya. Kepribadian saya banyak berubah beberapa tahun yang lalu. Memikirkan sesuatu, saya tiba-tiba mengatakannya dengan benar, Tim Zhang. Saya ingin mengambil cuti besok. Meminta cuti lagi? Apa alasan kali ini? Meskipun Anda masih muda. Tapi Anda juga harus termotivasi. Aku menggaruk kepalaku karena malu kali ini nyata. Saya ingin menikah. Tim Zhang mendengarkan. Segera pikirkan Xia Shihan. Tiba-tiba, dia menampar saya untuk menikah dengan wajah tidak bisa berkata-kata. Saya pikir Anda ingin meraih pernikahan. Saya memperingatkan Anda untuk tidak main-main. Keluarga berikutnya dan keluarga Gu keduanya adalah keluarga besar dengan kepala dan wajah. Selain itu, gadis Xia Shihan tumbuh dalam keluarga kaya. Nilai-nilai keluarga tertanam dalam. Apakah dia bersedia pergi dengan Anda? Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sebentar. Saya harus menjelaskan, Paman Zhang.
Anda berpikir terlalu banyak. Saya benar-benar tidak akan mencuri pernikahan. Pergi saja ke pernikahan. Tolong beri saya yang palsu. Aku akan mentraktirmu anggur pernikahan sendirian nanti. Ding Houshang tidak berdaya tentang hal ini. Waktu untuk menikah akan segera tiba. Pada hari pernikahan Xia Shihan dan yang disebut orang vegetatif. Saya baru saja sampai di sana. Saya bertemu Xia Suero yang menghadiri pernikahan. Lihat saya naik dan turun dengan taksi. Ada senyum penuh arti di sudut mulutnya. Saya pikir Anda punya mobil. Mengapa Anda naik taksi hari ini? Aku bisa memberimu satu jika rusak. Aku meliriknya samar. Kamu masuk tanpa ekspresi, kamu tidak perlu. Xia Suero masih tersenyum. Xia Shihan, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening. Saudari Suero. Dia magang di tim Cheng An. Kita tidak perlu menyenangkannya ketika kita pulang. Mendengar ini, Xia Suero menggelengkan kepalanya dengan lembut. Berkata pada Xia Shihan seperti anak manja, aku hanya melihatnya. Untuk menyaksikan gadis kesayanganmu menikah dengan orang lain. Pasti rasanya tidak enak. Xia Shihan tidak peduli tentang ini. Tapi dengan nada serius. Keluarga Gu juga akan ada di sana hari ini. Semua properti keluarga Gu ada di tangannya. Itulah pangeran lingkaran emas yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya kita temui. Mendengar ini, mata Xia Suero berbinar, dan dia mengenal kakak. Ayo masuk. Di sisi lain, saya baru saja masuk ke ballroom. Gu Dongchen menang. Saya mendengar tentang keluarga Xia. Orang-orang di keluarga Xia itu tidak memiliki banyak hal baik. Kecuali saudara kandung, tentu saja. Lagi pula dia sangat disayangkan. Ini berbeda di tulangnya. Saat ini, Xia Shihan dan Xia Suero datang. Samar-samar aku mendengar perkataan keluarga Xia. Kerutan sedikit berkerut. Saling memandang. Lalu datang menghampiri. Xia Shihan memandang Gu Dongchen dan berkata, Tuan muda kedua Gu. Bertemanlah dan tetap buka mata. Jangan tertipu oleh beberapa orang. Jangan lihat cara dia berpakaian. Sebenarnya bukan apa-apa. Seorang pegawai kecil. Dia sebenarnya ingin memanjat tinggi dan tidak boleh memanjat tinggi. Dan dia menatapku. Nada dingin, Tuan Gu. Adikku seharusnya menjelaskannya dengan sangat jelas padamu. Mustahil di antara kalian. Bagaimana kabarmu? Dan datang ke pernikahannya dengan cara yang tidak tahu malu. Apakah kamu masih ingin menggangguku? Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Tidak ada seorang pun di sini hari ini Anda mampu untuk main-main dengan. Xia Suero juga tersenyum dan menggemakan Tuan Gu. Meskipun kakak kedua saya berbicara langsung. Tapi itu benar. Saya pikir jika Suster Shihan tidak bodoh. Aku tidak bisa pergi denganmu. Lalu dia menghela nafas. Dan lihat aku dengan simpatik. Sebaiknya kamu berhenti memiliki ilusi apapun. Kamu tidak melihat Shihan. Ketika adikku melihat perhiasan yang dikirim oleh keluarga Gu. Tatapan itu. Dia telah tinggal di keluarga Xia begitu lama. Saya telah lama terbiasa dengan kehidupan pakaian bagus dan makanan giok. Itu tidak mungkin. Pilih untuk hidup biasa bersamamu. Semakin Gu Dongchen mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dunia luar masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari saudaranya. Perlakukan dia sebagai petugas polisi yang tidak berdaya. Menggertak saya. Apakah menarik untuk mengatakan bahwa saudara-saudara Xia Anda sangat menarik? Apakah Anda tahu dialah yang saya coba hentikan? Xia Shihan sudah menyela sebelumnya. Dengan ekspresi kesadaran, saya mengerti. Gu Yu juga bermarga Gu. Apakah Anda kerabat jauh? Setelah mendengarkan, Gu Dongchen merentangkan tangannya. Mengangkat bahu. Imajinasi yang bagus. Tapi kita bukan apa-apa. Kerabat yang tidak bisa dipukul 8 tiang. Dia mengubah gayanya. Nada tiba-tiba menjadi serius. Namun, saya hanya mendengarkan apa yang Anda maksud luar dalam. Artinya anak ini ingin merampok kakak dan adik saya. Dan saya tidak bisa berkata-kata. Kakak kedua sudah mulai memainkan esensi lagi. Dan Xia Shihan langsung mengangguk setelah mendengarkannya. Anak ini memanfaatkan situasi. Mengandalkan menjadi teman kuliah dengan saudara perempuan saya. Sama seperti katak makan daging angsa. Xia Suero juga menyela pada waktu yang tepat. Saya mendengar saudara perempuan saya juga bermalam di rumahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah melewatkan mulutnya. Dengan tergesa-gesa menutup mulutmu. Tatapan polos. Gu Dongchen tercengang ketika mendengarnya. Dia menoleh ke arahku dengan kaget.
Adik-adikku masih bermalam di rumahmu. Jadi apa hubunganmu? Tidak ada yang terjadi di antara kita. Sama seperti akting ini. Saat aku berbicara, aku memberinya tatapan jijik. Snowy mengusap di samping, dia dengan cepat tersenyum dan merapikan adegan. Dan dia benar. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Kami juga membawa puisi. Kakak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Meskipun ketiga tuan muda dalam situasi khusus sekarang. Tapi kami pulang. Jangan pernah biarkan seorang wanita lugu masuk ke pintu. Aku mengepalkan tangan. Tidak bisa membayangkan. Berapa banyak penghinaan yang diderita Shihan saat itu? Apakah kamu benar-benar berhati-hati saat pulang? Aku mencibir. Dia menatap Gu Dongchen lagi, keluarga Guemyu juga cukup kuat. Pernikahan begitu ketat. Sudut mulut Dongchen berkedut. Aku tidak enak. Kakak ketiga benar-benar marah kali ini. Bahkan keluarganya sendiri memarahinya. Cepat jelaskan bahwa keluarga kami tidak memiliki aturan seperti itu. Usia berapa sekarang? Cinta bebas, siapa yang peduli tentang ini? Xia Xihan mencibir di samping. Kamu seharusnya senang kamu tidak melakukan apapun pada adikku hari itu. Kalau tidak, aku akan menyuruhmu keluar dari City sejak lama. Mendengar ini, Dongchen bertepuk tangan dari samping. Dengan wajah penuh kekaguman, keluarga itu benar-benar memiliki keberanian. Memiliki keberanian. Jangan katakan aku mengenalmu di Haicheng di masa depan. Xia Xihan tercengang ketika mendengarnya. Ini jelas seperti memuji diri sendiri. Tapi mengapa ini salah entah kenapa? Sebelum mereka bisa bereaksi, kakak Gu juga datang. Dia melirik beberapa orang dengan ekspresi dingin. Kenapa kamu tidak bersiap-siap? Gu Dongchen segera menanggapi untuk pergi. Aku akan segera bersiap-siap. Dia. Tapi aku akan berada di pesta pertunangan kakak ketigaku. Menyanyikan sebuah lagu. Harus bersiap terlebih dahulu. Dan melihat adegan ini. Xia Xihan salah mengira bahwa pihak lain adalah untuk menggantikan kakak sayur untuk pernikahan. Lihat aku dengan sarkasme di wajahmu, apa kau tidak tahu? Putra ketiga keluarga Gu menjadi sayur karena kecelakaan mobil. Acara pertunangan hari ini ditangani oleh tuan muda kedua keluarga Gu. Biarkan kamu datang ke pesta pertunangan hari ini. Ini juga untukmu menyaksikan adikku bertunangan dengan matamu sendiri. Menyerah sepenuhnya. Melihat ini, aku terlalu malas untuk membuang waktu lagi dengannya. Berbalik dan berjalan ke meja. Mengambil sepiring makanan ringan yang sangat lezat. Makan perlahan. Xia Xihan masih mengobrol di samping. Makan. Seperti dirimu. Restoran kelas atas bintang 6 ini. Biasanya kamu tidak mendapat kesempatan untuk masuk. Sekarang kamu bisa mendapatkan dengan makan 2 gigitan lagi. Aku sedikit kesal untuk sementara waktu. Dia berbalik untuk melihat Xia Xihan. Tenang tapi mengancam. Korban di ruang bawah tanah Anda berikutnya. Mungkinkah Anda yang melakukannya? Mendengar kata-kata itu, Xia Xihan mendengus dingin. 7 tahun yang lalu, saya baru berusia 12 tahun. Apa yang bisa saya lakukan? Aku menatapnya sambil tersenyum. Aku di sini hanya untuk pernikahan hari ini. Hari libur langka. Aku tidak ingin membawamu pergi untuk melanjutkan penyelidikan. Xia Xihan mengertakkan giginya dengan marah. Tapi jangan berani mengatakannya lagi. Aku hanya bisa pergi dengan putus asa. 14 di atas panggung. Mengumumkan awal resmi pernikahan. Xia Xihan mengenakan gaun pengantin putih. Berjalan perlahan ke panggung. Penampilannya. Biarkan tamu yang hadir bersinar. Nona Xia sangat cantik hari ini. Ya. Saya mendengar dia adalah lelucon yang diterima di perguruan tinggi. Sangat disayangkan bahwa saya harus menikahi sayuran pada akhirnya. Omong-omong, bagaimana tuan muda ketiga keluarga Gu akan berkuasa? Kerumunan sedang berdiskusi. Saya perlahan-lahan melangkah menuju panggung. Xia Xihan melihat saya mendekatinya. Keterkejutan melintas di matanya. Rongganya langsung basah, kenapa kamu di sini? Sepertinya. Saya telah membayangkan bahwa saya akan melakukan hal-hal yang tidak rasional. Matanya memohon. Berharap aku bisa pergi. Sambil berpikir untuk pergi bersamaku. Dan Xia Xihan melihat saya di atas panggung. Segera lari ke arahku dan hentikan guyu, saya memperingatkan Anda. Hari ini adalah pernikahan adikku. Jangan mencoba membuat masalah. Melihat Xia Xihan yang berdiri di depannya. Aku tidak lagi diterima. Angkat kakimu di atas lututnya. Xia Xihan berlutut setelah ditendang. Melihatnya dengan kaget.
Dia hendak berbicara. Aku telah melangkah ke atas panggung. Xia Xihan langsung berteriak memanggil keamanan. Keluarkan orang pusat kota ini dari sini. Dan aku berhenti. Dia berbalik dan menatap semua orang. Lebih dari sekedar menikah hari ini. Hanya untuk memperjelas. Saya keluarga Guyu, bukan sayur. Tapi Xia Xihan sama sekali tidak percaya. Keluarga Gu ada di sini hari ini. Anda berani berpura-pura di sini. Saya melihat Anda tidak ingin hidup lagi. Saat ini, saudara Gu berwajah gelap dan berkata dengan dingin bahwa seseorang datang. Bawa para pengacau pergi. Xia Xihan langsung bangga setelah mendengarnya. Tapi tidak menunggu dia berbicara. Saya melihat beberapa penjaga keamanan berjalan ke arah saya. Saat ini, saudara Gu terus mengatakan bahwa dia adalah anak ketiga dari keluarga Gu kami. Adapun sayuran kecelakaan mobil apa? Kami tidak pernah mengatakan itu kepada dunia luar. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Semua orang menghela nafas sebentar. Bersikaplah masuk akal. Saat itu, jika bukan karena keluarga Gu, mereka tidak akan mengeluarkan rumor seperti itu. Beraninya mereka berbohong tanpa bukti? Tapi tidak mungkin. Apa yang orang katakan adalah apa yang mereka katakan. Yang lebih mengejutkan adalah keluarga. Xia Xihan dan Xia Suero tercengang. Mereka bertanya pada Gu Minghui dengan tidak percaya. Apakah dia benar-benar Tuan Busan? Pemerintah lama membuka mulutnya. Tentu saja. Bisakah kita tidak mengenal putra kita sendiri? Bahkan Xia Xihan ada di tempat. Menatap kosong ke arahku yang datang. Aku menatapnya dan tersenyum dengan gigi putih. Aku tercengang jika aku terlalu tampan hari ini. Xia Xihan masih kesurupan saat ini. Bagaimana bisa menjadi orang keluarga? Aku tidak sedang bermimpi. Xia Xihan berkata dan diam-diam mencubit dirinya sendiri. Wajah kecil yang menyakitkan itu menghisapku. Tangan lucu memegang tangannya. Tangan besar lainnya langsung dikancingkan di belakang kepalanya. Tarik dirimu lebih dekat dan cium. Tepuk tangan keluarga Gu di bawah panggung. Sepertinya menjadi pemicu. Seketika bertepuk tangan meriah. Aku merasakan keindahan di antara bibir dan gigiku. Butuh beberapa saat untuk berpisah. Entah kapan Xia Xihan di depanku mulai. Aku mulai merasa berbeda. Wajah Xia Xihan. Bahkan dengan riasan paling sempurna. Masih tidak bisa menahan pipi merah. Sepasang mata besar memandang ke atas seperti ombak musim gugur yang dingin. Dan kemudian dia menyadari bahwa aku telah membohonginya. Dia memelototiku dengan marah, kenapa kamu tidak mengatakannya dari tadi? Aku tersenyum. Gunakan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Jelaskan padanya. Aku tidak. Aku tidak ingin orang tahu apa yang aku lakukan. Kamu akan menjadi istriku mulai sekarang. Kamu harus merahasiakannya untukku. Xia Xihan merasakan kabut di ujung lehernya saat aku berbicara. Wajah cantiknya memerah dan dia mengangguk. Kabut air di mata. Aku tidak pernah membayangkan bahwa akulah yang akan dinikahinya. Ada air mata di matanya. Ingat kejadian saat ini. Aku dengan cepat berkedip dan menahan air mata. Aku melihatnya seperti ini. Buka suara lembut. Aku takut keluargaku tidak bahagia setelah hari ini. Tapi kamu berjanji padaku. Bisakah kamu tidak pulang di masa depan? Xia Xihan mengangguk sedikit. Dia berjanji akan menikah dengan keluarga Gu. Hanya ingin pergi dari rumah. Tempat yang menyesakan itu. Kamu bisa pergi sekarang. Dia bilang dia tidak akan kembali. Aku tidak ingin berhubungan dengan keluarga selanjutnya. Kali ini keberuntunganku. Orang yang Anda nikahi kebetulan adalah orang yang Anda sukai. Seandainya saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Master Gu adalah sayuran. Atau pria berusia puluhan tahun. Keluarga berikutnya tidak akan peduli dengan perasaannya. Jadi menurutnya, hubungannya dengan keluarganya telah habis. Keluarga berikutnya tidak akan pernah mencoba mengendalikan diri lagi. Anda tidak bisa melakukannya sendiri sesuka hati. Tersenyum dan meraih tangannya. Terima kasih semua telah datang ke pernikahan kami hari ini. Keluarga Xia dengarkan aku. Satu persatu, mereka menjadi wajah. Mereka memang berencana untuk bertunangan. Kirim Xia Xihan ke keluarga Gu. Saya tidak menyangka tuan muda ketiga dari keluarga Gu adalah orang normal. Jika demikian, bukankah lebih baik putri Anda sendiri yang menikah? Xia Suero juga memiliki beberapa penyesalan di matanya. Namun, dia mengalihkan pandangannya ke tuan muda Gu. Itulah penguasa keluarga Gu yang sebenarnya. Jika Anda menjadi seorang nona muda keluarga Gu, itulah istri calon kepala keluarga Gu.
Saya juga bisa menekan surat mayat. Dan kemudian dia berbisik. Kakak, bukan? Saya sudah tahu identitas putra ketiga Gu. Itu sebabnya saya bersamanya. Keluarga berikutnya mendengarnya mengatakan ini. Mereka pikir itu masuk akal. Xia Shihan pasti sudah mengetahui identitas saya sejak dini. Jadi sengaja menciptakan peluang untuk bertemu. Lalu aku tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Matanya menyapu kerumunan dengan sengaja atau tidak sengaja. Mulai sekarang, Xia Shihan akan menjadi istriku dari Guyu. Mereka yang telah mengganggunya mendengarkan dengan seksama. Gerakan dia sehelai rambut. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Semua orang juga tampak berpikir. Saat aku melihat keluarga Xia. Tubuh lurus Xia yang luar biasa. Putra ketiga Gu benar. Meskipun Xia Shihan bukan putri asli keluarga Xia saya. Tapi setidaknya itu dibesarkan oleh keluarga Xia saya sejak kecil. Siapa yang berani menggertaknya? Buat dia tidak bahagia. Itu hanya membuat keluarga Xia kami dan keluarga Gu tidak bahagia. Dengarkan mereka. Semua orang iri pada Xia Shihan satu persatu. Mereka bilang dia beruntung. Aku bersulang dengan pidato sederhana dari Xia Shihan. Pada saat ini, ponselku berdering. Ini dari Kapten Zhang. Sudah ada petunjuk rangka yang dikeluarkan dari rak.